eh, kita tidak membuka toko, Pak, tapi kita membuka untuk gudang, Pak. Depo. Untuk Depo. depo ya. Oh, Betul. depo. Oke, oke. Oke. Jadi tetap pemasarannya kepada toko-toko bangunan. Betul, Pak. Oke, oke. Ya, ya. Oke. Jadi rencana mau buka berapa cabang, Pak? Rencananya. Kalau kita sih planning untuk awal sih satu dulu, Pak, untuk yang di Madiun ini supaya untuk merambah ke Jawa Tengah. Oh, jadi pintu masuk ke Jawa Tengah. Betul. Jadi Madiun ini mau digedekan gitu, digedein gitu ya. Betul, Pak. Oke. Jadi mau silakan Pak Richard. Secara geografis untuk perluasan wilayah yang paling mudah, Pak, karena di Santara ini kami baru pertama kali ya, Pak, ya, percobaan. Kami juga ingin mengecilkan semua resiko investasi, makanya kami pilih di Madiun karena untuk jalur perluasan wilayah Madiun minim untuk resiko, Pak. Kalau di Banyuwangi kan untuk ke Bali, untuk ke Lombok, perluasan wilayahnya memakan biaya cukup besar. Oke. Kalau di Madiun semuanya melalui darat lebih mudah. Ya. Kalau kita lihat posisi kota Madiun, kebetulan saya lahir di Madiun dan orang tua saya masih di sana. Itu kan agak jauh dari jalan tol ya, Pak ya. Kenapa kok nggak Caruban gitu yang dekat gitu, atau mungkin Ngawi gitu ya yang lebih dekat? Kalau Madiun kan agak 15 kilo atau 10 kilo dari tol gitu. Karena histori kami, Pak, cukup lama, Pak, di Madiun, sehingga basic kami di jaringan toko kami ini sudah sangat kuat. Ya. Jadi sangat sayang kalau kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi sih, tetap Pak. Basisnya di Madiun, Pak ya. Tetap di Madiun. Ya. Jadi nanti mengcover Ponorogo, Solo, termasuk sampai Ngawi, Semarang. Sama Semarang. Betul. Juga diambil dari Madiun ya. Betul, Pak. Oke. Rencananya mau digedein, Pak ya, diperluas gitu ya kira-kira ya. Betul. Oke. Pak Richard, sebelum saya lempar ke Pak Mas Tommy nanti, mungkin juga Mas Tommy sudah ancang-ancang nih, banyak pertanyaan ini saya lihat itu. Nah, itu kira-kira adanya pandemi ini berkurang nggak bisnisnya, Pak? Sejak 2020, Pak, dimulainya awal pandemi, itu hampir tidak ada efek yang signifikan, Pak, ke kita. Ya. Mungkin juga kalau dari kacamata saya, itu terjadi karena customer kita semuanya, hampir semuanya, Pak, maaf, itu retail, Pak, toko retail. Jadi kebutuhan yang kita supply adalah kebutuhan masyarakat secara langsung, dan mereka minim untuk supply proyek. Maka dari itu sampai sekarang sih hampir tidak ada efek sih, Pak. Ya, jadi karena itu apa yang disuplai adalah toko retail, jadi itu kayak real demand gitu ya. Jadi tidak ada penumpukan stok di toko-toko gede, nggak ada. Betul. Gitu ya. Oke, jadi stabil Pak ya penjualannya kira-kira ya. Stabil, Pak. Ini. Oke, Pak, itu saya lihat kan sudah mulai tahun 2012 ya, apa namanya pendirian ini kira-kira lah PT BKM ini. 9 tahun sudah kira-kira kan ya. Betul. Oke. Pertumbuhannya berapa persen, Pak, tiap tahunnya, Pak, kira-kira, Pak? Kalau boleh diceritakan pertumbuhan bisnisnya. Kami untuk mulai distribusi pipa itu dimulai dengan mungkin omset 800 juta, Pak, satu bulan. Perkiraan. Iya. Ya. Dan pada saat itu kita masih ambil barang, Pak, di pabrik. Iya. Transformasi untuk menjadi produsen itu kita mulai sekitar tahun 2016, Pak. 2017. Oh, baru 5 tahun yang lalu ya. Betul. Iya. Okay. Seperti itu. Iya. Kalau boleh, Pak, dari struktur pemegang saham ya, saat ini berapa orang selain Pak Richard? Sementara masih 2, Pak. Oh, baru cuma 2 orang. Iya, cuma 2 orang. Kebetulan untuk partner saya adalah kakak perempuan saya, tapi sekarang udah tinggal di Australia, Pak. Oh, jadi pada dasarnya ini yang mengelola Pak Richard lah, yang mengambil keputusan tiap hari ya. Betul. Oke. Dari faktor pendanaan, Pak, ada pendanaan dari bank juga, Pak? Sofat? Ada, Pak. Oke. Jadi untuk pembelian gudang, Pak. Untuk pembelian gudang ini ada pendanaan dari bank ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, nanti kan juga akan dilaporkan juga berapa besar itu kira-kira
untuk pembiayaan gudang itu? Kita beli 2 gudang Pak di Sidoarjo dan di Banyuwangi, nilainya 9M dan 4M Pak. Oh, total 13M lah kurang lebih ya. Betul. Oke, baik. Oke Pak, saya masih banyak menyimpan pertanyaan, tetapi nanti saya nggak mau mendominasi. Ya, serah-serahan Pak Tommy. Mas Tommy, silakan Mas Tommy untuk kalau ada pertanyaan ke Pak Richard, silakan. Thank you Pak Andi. Pak Richard, mungkin kalau dari saya ada beberapa pertanyaan. Tadi kan udah dibuka dan udah dijelaskan dengan baik nih. Kalau boleh tahu nanti dengan rencana ekspansi ini kan udah ada sekarang kan 6-7 miliar misalnya per minggu gitu kan. Per bulan. Kan. Kemudian setelah ekspansi ini kalau boleh tahu proyeksinya pertanyaan pertama setelah ekspansi ini proyeksi income itu berapa gitu proyeksikan. Terus yang kedua kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah overall keseluruhan pegawai yang ada di PT-nya Bapak. Kemudian dengan ekspansi ini nanti apakah akan ada penambahan pegawai dan kos-kosnya nanti apakah COGS-nya masih terjaga nggak setelah kita melakukan expanding? Ini itu pertanyaan yang kedua gitu. Apakah dengan kenaikan ini, apakah cost COGS-nya masih terjaga agak? Kemudian yang ketiga posisinya, tadi kan ada pendanaan bank nih posisinya nih, kurang lebih 13 miliar posisinya. Itu sifatnya berarti nanti itu sifatnya adalah pembayaran, berarti source of income-nya itu kan berarti dari bisnis juga kan Pak, untuk pembayaran bunga nanti misalnya balance di belakang misalnya pokok plus bunga gitu kan. Nah itu so far misalnya kalau boleh tahu tuh udah mulai dari tahun berapa pendanaan banknya dan so far tadi kan Pak Andi menanyakan ada impact nggak secara pandemik, nggak ada impact. Cash flow ini kalau mungkin proyeksi cash flow ini mungkin gambaran kasarnya mungkin berapa gitu posisinya positif untuk menutup bunga misalnya oke nggak secara cash flow dan after fundraising nanti cash flow-nya projection-nya kira-kira gimana? Mungkin itu sih Pak. Kurang pertanyaan awal dulu. Thank you mungkin. Oke. Silakan Pak Richard. Yang pertama mungkin saya jelaskan dulu Pak. Yang kami tawarkan ini bukan PT Balaraja secara keseluruhan, tapi akan kita tawarkan ini adalah PT Balaraja khusus Depo Madiun Pak. Oh. Jadi untuk pendanaan utang di bank untuk pembelian gudang di Banyuwangi dan di Sidoarjo itu tidak akan masuk ke dalam pembukuan PT baru itu. Oke. Dan untuk pertanyaan mengenai modal, pertanyaan mengenai biaya yang akan bertambah seiring bertambahnya omset, itu saya jawab akan minim. Karena semua sarana dan prasarana yang sudah kita punya di Depo Madiun itu sudah mampu untuk mencapai omset hingga 2 kali lipat dari sekarang. Jadi tujuan kami untuk mencari investor di Depo Madiun itu uang yang akan masuk 100% akan kita pergunakan untuk perkuatan stok. Dan akan kita pergunakan untuk mencari tambahan omset. Jadi kita tidak akan membeli aset, kita tidak akan melakukan perbaikan apapun atau pembelian gudang dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, sorry. Pertanyaan tambahan Pak Richard. Ya. Ini kan berarti kan nanti yang akan ditawarkan kepada investor adalah PT Balaraja yang Depo Madiun nih posisinya. Betul. Kalau boleh mungkin dikasih teasernya, mungkin kira-kira pendanaannya nanti berapa kira-kira yang di-expect sama persentase saham yang dilepas. Kemudian yang kedua pertanyaan tambahan, kira-kira pencatatan di perusahaan Bapak kan pasti ada, nanti kalau di perusahaan terbatas saya yakin Pak Richard pasti membuat neraca ya nanti ya. Nah, buatan neracanya ini udah menggunakan sistem accounting atau masih manual, apakah menggunakan sistem seperti itu? Mungkin itu pertanyaan tambahan sih. Karena kan biasanya investor suka nanya pencatatan proper nggak? Takutnya kan masih UMKM masih baru, pencatatan juga masih belum ini. Itu. Oke. Untuk semua accounting, penjualan, dan ARD kita sudah menggunakan sistem. Jadi untuk laporan penjualan, laporan neraca, laba rugi, semuanya kita sudah tersistem. Dan nanti pada saat investor akan masuk,
kita akan kasih akses sehingga mungkin bisa dipilih secara perwakilan gitu ya, atau mungkin kalau memang diperlukan semuanya mendapatkan akses, kita bisa berikan. Seperti itu. Pertanyaan tadi mungkin ada yang terlewat nggak ya? Mas Tommy? Tadi kayaknya yang belum dijawab ini yang ini apa namanya? Yang balancing neraca kan itu udah dijawab. Kira-kira nanti mungkin pertanyaan tambahan juga setelah fundraising ini nanti posisinya. Tadi kan aku nanya teasernya berapa funding yang iya. sama persentase saham yang bakal dilepas itu mungkin belum dijawab. Iya. Oke. Untuk aset yang ada sekarang di Madiun itu kurang lebih untuk proses berjalan sekarang itu sekitar 4M dan kita akan meminta pendanaan 7M dengan saham 45%. Dan untuk mungkin sebagai tambahan, informasi tambahan, proyeksi kita adalah kurang lebih 4 tahun akan BIP untuk investor. 4 tahun target kita. Itu cukup optimis Pak Richard dengan proyeksi. Sangat optimis. Pak Richard, kalau boleh tahu Pak, itu aset 4 miliar itu total tanah bangunan tambah stok ya? Bukan Pak. Stok, aset, dan piutang. Piutang lancar ya Pak? Ya, piutang lancar. Itu 4 miliar itu Pak ya? Kurang lebih. Betul. Oke. Pak, tadi disebutkan PT di Madiun. Berarti di tempat-tempat yang lainnya juga PT-nya sendiri-sendiri? Enggak Pak, gabungan Pak. Masih gabungan, ya? PT Balaraja Kencana Mas. Oh, masih gabungan, nanti akan dibuat PT baru di Madiun. Betul. Oke. Struktur shareholder-nya siapa Pak? Masih tetap ada Pak Richard sama kakaknya? Mungkin saya sendiri Pak. Nanti sisanya dari investor. Ya? Oke, 100% dengan Pak Richard dan dibuang kira-kira berapa? 40% tadi ya? 40% ya kira-kira? 45% Pak. 45% ya? Oke. Ya. Iya. Oke. Jadi itu nanti PT-nya PT baru ya. Cuman selama ini sudah ada performan pencatatan khusus buat Madiun ada ya? Ada Pak. Ada ya. COGS-nya berapa, cash flow-nya berapa ada semua ya. Ada. Walaupun PT-nya baru maksud saya. Iya. Jadi pada bulan berjalan ini mungkin nanti dari analis Santara sendiri ya Pak, mungkin berkunjung kita bisa perlihatkan Pak bahwa operasional sehari-hari ini penjualan setiap hari kita ada pengiriman, penjualan nota dan lain sebagainya, pelunasan itu sudah tercatat di sistem dan bisa dilihat kapan aja Pak. Ya, dan itu terpisah dengan artinya gini Pak. Jadi saya tahu itu di bawah BKM gitu ya. Kemudian Madiun sendiri ada pencatatan terpisah kan, tidak bercampur dengan yang lain kan. Ada ya, oke. Ada Pak. Ya. Itu penting karena nanti ketika sudah jadi PT baru, artinya ada historicalnya. Nanti itu yang kita buat sebagai patokan bahwa ini performan daripada Madiun atau PT itu gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Karyawan di Madiun ada berapa Pak? Karyawan kalau di Madiun kurang lebih sekitar 30-an Pak. 30 ya. Semuanya untuk karyawan tetap Pak ya? Ya, untuk sales sendiri kami ada 9 orang sekarang Pak. Salesnya 9 orang, kurang lebih salesnya 9 orang. Oke, yang lainnya pegawai gudang, administrasi dan sebagainya. Betul. Supir dan sebagainya ya. Ya, oke. Oke, itu di Madiun. Pak, tadi omset 6 miliar, 7 miliar itu kan total ya? Iya. Total. Kalau di Madiun saja berapa Pak per bulan? 1,5 sampai 2M Pak. 1,5 sampai 2M. Dan yakin nanti kira-kira setelah pendanaan akan 2 kali lipat lah kurang lebih. Sesuai dengan kapasitas. Minimal Pak. Minimal 2 kali lipat. Okay. Minimal 2 kali lipat. Oke. Ya. Oke. Mas Tommy ada tambahan pertanyaan? Ada satu pertanyaan tambahan Pak Richard. Silakan. Tadi kan aku lihat kan Pak Richard cukup optimis ya. Tahun BIP kemudian setelah fundraising nanti minimum 2 kali lipat. Nah, kira-kira ini udah ada belum sih? Maksudnya ini kan kalau udah ada planning kan pasti
kira-kira udah ada komunikasi dengan customer sehingga udah dapat projection, memang udah ada deal kontrak, nanti kita akan raise capacity, kita udah deal, atau seperti apa dasar ininya projectionnya kalau boleh tahu gitu. Apa udah ada deal kontrak yang ini atau seperti apa? Ya, karena customer kita ini kebanyakan retail dan jumlah customer kami kan secara kuantiti banyak, dan sebenarnya kalau nilai penjualan kita ke customer itu nggak fantastis. Setiap nota nilainya kecil, 5 juta, 7 juta. Tapi kita memang memilih untuk customer retail ini karena kita dari pertimbangan resiko. Dan menurut saya customer yang kita layani hingga sekarang itu mungkin masih 20% dari total customer yang ada. Seperti itu. Keyakinan saya, dan itu sebenarnya didukung dengan data yang kuat. Mungkin nanti juga dari analis juga bisa lihat data customer kita sebenarnya di Madiun itu total berapa, dan berapa customer kita yang aktif di bulan itu. Itu yang mungkin akan jadi bukti bahwa untuk mencapai omset 2 kali lipat itu bukan hanya khayalan, tapi memang benar-benar bisa dilakukan. Satu lagi Pak Richard, nanti kan biasanya sebelum fundraising kan kita mungkin ada diskusi yang lebih detail biasanya kan di grup diskusi biasanya. Nanti mungkin ada beberapa hal mungkin kita bisa diskusi lebih detail ketika di grup diskusi, mungkin dengan beberapa investor-investor yang lain lah. Mungkin ada satu pertanyaan, nanti setelah fundraising biasanya kan di Santara ini kan nanti kan akan ada komunikasi pasca fundraising misalnya, untuk misalnya kan setelah fundraising sebulan, oh kan projection kita katakanlah naik minimal 2 kali lipat dalam setahun atau berapa gitu kan. Nanti apakah akan ada tim dari Bapak yang akan istilahnya sebulan sekali untuk berkomunikasi dengan para investor setelah fundraising, oke, performance kita untuk beraktif berkomunikasi dan memaparkan pencapaian teman-teman setelah fundraising, itu apakah nanti akan ada mungkin untuk kita aktif komunikasi seperti itu? Kalau dari kami sih siap untuk melakukan sosialisasi maupun untuk berbagi informasi ya kepada investor-investor kami. Kebetulan kalau misalnya untuk persiapan data-data tersebut, kami udah siap kok untuk open. Pak, terus pertanyaan tambahan nih Pak, ini kan banyak majority lah customer Bapak itu retail posisinya nih. Berarti kan customer retail ini kan banyak, apakah banyak source-nya itu customer yang loyal, yang recurring berulang, atau ada progres nasabah baru, atau seperti apa kalau berdasarkan sebaran? Kalau mungkin Bapak bisa jabarin mungkin kira-kira sebarannya customer retail yang berulang atau cenderung ada peningkatan customer. Kalau di mayoritas memang customer kita adalah customer yang berulang, karena histori kami kan cukup panjang, dimulai dari distribusi pipa PVC, jadi mayoritas memang customer lama. Untuk penambahan customer tetap kita lakukan, dan setiap tahun kita juga melakukan filter. Jadi customer-customer yang untuk pembayaran molor dan lain sebagainya akan kita kategorikan terlebih dahulu, dan akan kita seleksi setiap akhir tahun. Seperti itu. Berarti akan ada assessment yearly lah untuk customer Bapak, berarti posisinya kan, untuk betul. kami yang tidak terbayar seperti itu ya, yang kebanyakan ini sifatnya penjualannya itu cash atau ada yang TOP? Kalau ada yang TOP itu berapa hari range-nya biasanya kalau boleh tahu? Untuk cash kami ada, tapi minim. Biasanya untuk pembelian cash itu dilakukan oleh kontraktor. Karena kami memang tidak secara fokus ya untuk membidik kontraktor, itu kami memang memberikan perlakuan harus kontan. Karena kami berpikir bahwa kontraktor memang lebih banyak resikonya. Kalau untuk customer retail, itu kami
memberikan TOP 45 sampai 60 hari. Seperti itu. Rata-rata piutangnya tapi sehat ya, maksudnya 45 sampai 60 rata-rata oke, terbayar dengan, maksudnya rata-rata piutangnya piutang ngacar semua ya berarti ya. Maksudnya Iya. 90 di atas 95% piutangnya sehat. Ya mungkin dari saya itu mungkin Pak Andi, mungkin detailnya nanti kita bisa bahas di grup diskusi Pak Richard. Itu pemaparannya bagus sekali Pak. Oke, Pak Richard, mungkin pertanyaan sedikit tambahan dari saya. Tadi kan disebutkan pendanaan itu nantinya akan untuk memperkuat stok gitu ya di Madiun ya. Nah, tapi nanti kan harus mengcover Solo, Semarang dan daerah-daerah yang agak lebih jauh gitu. Nanti penambahan kendaraan bagaimana, Pak? Kan harus ada pengiriman ke sana kemari ya, itu bagaimana? Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Untuk penambahan armada itu tidak kami perlukan, Pak, karena kami udah punya juga mitra, jadi untuk panggilan, Pak, kapanpun kita ada pengiriman, mereka sanggup untuk harian. Sewa, jadi, Pak ya? Sewa. Betul. Oke. Untuk aset truk sendiri di Madiun ada 3, Pak. Jadi akan kita pilah-pilah juga. Untuk truk kita sendiri adalah untuk jaga-jaga, Pak. Jika customer kita ini memerlukan barang dengan mungkin 1 atau 2 hari ya Pak ya, itu yang akan kita utamakan. Tapi kalau untuk yang normal-normal, kita akan melakukan panggilan truk dari luar. Iya. Oke. Pak, iya Pak, itu bagus sekali Pak. Jadi tidak capex-nya tidak tinggi, tetapi opex-nya dimasukkan ke opex, kira-kira begitu ya untuk biaya sewa. Untuk penagihan Pak, tadi kan kalau ada dikasih TOP 45-60 hari, kalau misalnya di Semarang gitu ya, itu biasanya gimana? Ada kolektornya atau nggak perlu? Bagaimana cara penagihan collection ini? Ya, untuk penagihan kalau di tempat kami akan dilakukan oleh sales tersebut. Jadi untuk supaya sales sendiri bisa secara pasti memahami karakter dari pemilik toko, Pak. Seperti itu. Iya. Oke, jadi dia harus bisa jual, harus bisa nagih gitu kira-kira gitu. Jangan jual kok gitu kan. Harus nggak bisa nagih kan gitu kira-kira kan. Jadi mereka tanggung jawab lah. Jadi jika tidak pilih-pilih toko, jangan sampai dia menjual barang, tokonya minggat gitu kira-kira gitu lari gitu ya. Jadi dia harus pilih-pilih gitu kira-kira ya. Oke. Tadi ada 9 salesman, Pak. Itu kalau ada penambahan daerah, salesman-nya itu saja atau ada penambahan juga salesman-nya? Pasti akan kita tambah, Pak. Tambah ya. Oke. Pasti akan kita tambah. Nah, mereka kalau Semarang gitu cari orang di Semarang atau orang Madiun yang mengcover Semarang sana? Yang penting bagus, Pak, pekerjaannya. Untuk domisili itu sampai sekarang sih kita nggak ada masalah sih, Pak. Ada ada yang orang lokal, Pak. Kadang lebih bagus karena lebih mengenal Medan. Iya. Seperti itu. Ya. Oke. Baik. Pak Tommy ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan tambahan mungkin Pak Richard. Tadi kan penagihan dilakukan langsung oleh salesman. Ini sifatnya ini berarti kayak canvasser gitu nanti bawa alat gitu ya. Terima cash nanti ini apakah langsung bawa cash atau seperti apa kalau itu? Untuk penagihan kita ada dari SOP kita ada beberapa cara. Sales sendiri akan kita wajibkan setiap hari setor ke bank pagi untuk store tunai. Cara kedua adalah bisa melalui mesin EDC di daerah setempat atau mungkin di setor tunai di ATM. Yang ketiga adalah sisa ini bagus sekali walaupun pemaparannya verbal begitu ya, tapi cukup jelas. Ini pesan sponsor dari penyelenggara Pak, terutama dari pribadi saya sebagai CEO di Santara. Nanti setelah listing dan full funded Pak,
mohon tetap dijaga Pak ya, kepercayaan investor itu satu, dengan cara melakukan transparansi Pak. Jadi laporan keuangan yang rutin, transparan gitu ya, dan angka-angkanya bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Jadi ini teman-teman investor ini tajam-tajam Pak. Kalau saya lihat mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka kalau lihat angka itu mereka langsung, wah ini angkanya dari mana. Jadi ini kayaknya tetap harus dijaga komunikasi. Tadi sudah disampaikan Pak Tommy, itu satu. Yang kedua juga transparansi dan kedisiplinan Pak di dalam memberikan laporan keuangan. Ya, karena memang ada terus terang Pak, ini ada penerbit menjaga kepercayaan antara investor dan penerbit. Kenapa? Karena siapa tahu nanti bisa right issue ya kemudian selanjutnya gitu ya. Nah, siapa tahu juga setelah right issue kedua, ketiga langsung IPO sudah. Nanti kita bantu untuk IPO di Bursa Efek gitu ya. Dan jangan tanggung-tanggung ya, bukan apa 4 miliar atau 2 miliar atau berapa lagi, langsung aja 300 miliar gitu ya. Jadi apa, jangan nanggung-nanggung. Ini kan latihan ini di apa di Santara. Nah, karena latihan perlu transparansi, kedisiplinan dan apa keakuratan dalam memberikan angka-angka. Begitu Pak Richard, kira-kira Pak. Baik, dari, Pak Andi. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan kepada investor mungkin? Ya, sedikit Pak. Mungkin saya tambahkan untuk teman-teman investor. Kami yakinkan kepada teman-teman sekalian bahwa PT Balaraja ini sudah memiliki histori yang cukup panjang. Kami juga sudah mempunyai sarana prasarana maupun SDM yang diperlukan untuk berkembang. Jadi jangan takut bergabung dengan kami. Seperti itu, mantap Pak. Sekali, luar biasa. Oke, Pak, nanti sebelum listing, pra-listing ada forum diskusi dengan investor yang mungkin agak lebih banyak Pak. Nanti mungkin disiapkan aja, kalau biasanya pertanyaannya lebih detail. Ya, karena mereka kalau ngelepas uang itu biasanya harus detail dulu nih apa kira-kira, supaya dia bisa menimbang risikonya, kira-kira begitu. Ya siapa tahu ya, ini apa namanya akan laku, mudah-mudahan laku keras apa sahamnya, apa full fundingnya juga cepat. Begitu ya Pak Richard ya, Pak Tommy. Ya. Terima kasih Mas Tommy sebagai investor sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Richard. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dan kita sampai ketemu di diskusi dengan investor selanjutnya. Terima kasih Pak Richard, Pak Suwandi. Selamat malam. Ya, terima kasih. Silakan Faruk, saya akhiri ininya ya, apa sesi ini. Terima kasih. Selamat malam Pak semuanya.